Pada suatu malam yang tampak biasa di kalender manusia, dunia sebenarnya sedang berdiri tepat di tepi jurang kehancuran. Tidak ada sirena di kota-kota besar, tidak ada ledakan. Sebagian besar manusia di bumi tertidur pulas, tanpa menyadari bahwa hanya satu keputusan kecil yang dibuat oleh satu orang sedang menentukan apakah matahari akan terbit keesokan harinya atau tidak. Malam itu adalah 26 September tahun 1983. Tempatnya Uni Soviet. Nama orang itu Stanislav Yevgrafovich Petrov. Ia bukan presiden, bukan jenderal besar, bukan pemimpin dunia. Ia hanyalah seorang letnan kolonel, seorang analis sistem, seorang pria biasa dengan seragam militer, duduk di ruang kendali yang sunyi. Namun justru karena itulah dunia kita masih ada sampai hari ini. Untuk memahami betapa besar keputusan Petrov, kita harus kembali pada suasana dunia di awal 1980. Sebuah era yang dipenuhi paranoia, kecurigaan, dan senjata pemusnah massal. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang berada di titik paling panas. Kedua negara adidaya itu saling menodongkan ribuan hulu ledak nuklir yang siap meluncur kapan saja. Satu kesalahan kecil, satu salah tafsir, dan dunia bisa berubah menjadi lautan api. Tahun 1983 sendiri adalah tahun yang sangat berbahaya. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan baru saja menyebut Uni Soviet sebagai evil empire. NATO mengadakan latihan militer besar-besaran bernama Able Archer yang oleh Soviet dicurigai sebagai persiapan serangan sungguhan. Ketegangan meningkat, kepercayaan menghilang. Di kedua sisi, doktrin militernya sederhana dan mengerikan. Jika diserang, balas secepat mungkin sebelum hancur. Dalam sistem seperti itu, waktu berpikir manusia hampir tidak ada. Stanislav Petrov bukanlah perwira lapangan. Ia bukan pilot jet tempur atau komandan pasukan elit. Ia adalah seorang insinyur, seorang analis sistem peringatan dini nuklir. Pekerjaannya adalah memantau layar radar dan satelit yang dirancang untuk mendeteksi peluncuran rudal dari Amerika Serikat. Ia sangat memahami satu hal yang sering dilupakan para petinggi militer. Sistem dibuat oleh manusia dan manusia bisa salah. Petrov adalah lulusan teknik, bukan politisi. Ia memahami logika mesin, tapi juga memahami keterbatasannya. Ia tahu bahwa teknologi secanggih apapun tetap bergantung pada asumsi, sensor, dan interpretasi data. Malam itu, ia sedang bertugas di pusat kendali sistem OKO, jaringan satelit baru Uni Soviet yang masih relatif belum teruji sepenuhnya. Dan justru di sanalah semuanya bermula. Tepat setelah tengah malam, suasana ruang kendali berubah. Lampu peringatan menyala, sirena berbunyi. Layar menampilkan pesan yang membuat jantung berhenti berdetak. Peluncuran rudal nuklir terdeteksi. Sistem satelit melaporkan bahwa satu rudal nuklir Amerika telah diluncurkan menuju Uni Soviet. Beberapa detik kemudian laporan diperbarui. Bukan satu, tetapi 5 rudal nuklir. Menurut prosedur militer, Petrov hanya punya satu tugas, melaporkan informasi ini ke atasan. Dan jika laporan itu diteruskan ke tingkat tertinggi, rantai perintah akan bergerak cepat. Dalam hitungan menit, Uni Soviet bisa meluncurkan serangan balasan nuklir besar-besaran. Tidak ada ruang diskusi, tidak ada waktu merenung. Aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dipikirkan. Sistem militer nuklir tidak dibangun untuk berpikir, ia dibangun untuk bereaksi. Setiap cumbel, setiap lampu peringatan, setiap prosedur dibuat dengan satu tujuan, menghilangkan keraguan manusia, karena keraguan dianggap berbahaya. Ironisnya, pada malam itu,
Keraguan justru menjadi penyelamat. Protokol dibuat agar manusia hanya menjadi perantara. Data masuk, laporan naik, keputusan politik, lalu peluncuran. Tidak ada ruang untuk intuisi atau perasaan. Namun di tengah kekacauan itu, Petrov tidak panik. Ia menatap layar dan berpikir. Pertanyaan pertama muncul di kepalanya. Jika Amerika benar-benar menyerang, mengapa hanya 5 rudal? Serangan nuklir pertama biasanya dirancang untuk melumpuhkan total, bukan sekadar memancing. Amerika memiliki ribuan hulu ledak. 5 rudal terasa tidak masuk akal secara strategis. Pertanyaan kedua, mengapa radar darat tidak mendeteksi apapun? Sistem satelit OCO memang mendeteksi panas dari peluncuran rudal. Namun seharusnya radar darat juga mulai melihat objek yang sama. Tapi layar radar darat kosong. Dan pertanyaan ketiga yang paling menentukan, apakah sistem baru ini benar-benar bisa dipercaya sepenuhnya? Petrov tahu OCO masih sering bermasalah. Ia tahu satelit bisa keliru membaca pantulan cahaya matahari, awan, atau kondisi atmosfer tertentu. Di titik inilah ia menyadari sesuatu yang mengerikan jika ia salah menilai dan ini benar-benar serangan. Uni Soviet bisa hancur. Namun, jika ia benar dan ia melaporkan laporan palsu, dunia akan berakhir tanpa alasan. Protokol militer tidak mengajarkan apa yang harus dilakukan ketika sistem mengatakan serang, tetapi logika mengatakan tunggu. Sebagian besar orang akan berlindung di balik aturan, karena mengikuti prosedur berarti tanggung jawab dibagi. Jika dunia hancur, setidaknya mereka bisa berkata, saya hanya menjalankan perintah. Petrov bukan tanpa rasa takut. Ia tahu apa yang dipertaruhkannya. Jika ia salah, Uni Soviet akan dihancurkan, namanya akan tercatat sebagai pengkhianat, dan ia tidak akan pernah sempat membela diri. Dalam perang nuklir, tidak ada pengadilan. Namun di sisi lain, jika ia mengikuti aturan dan ternyata sistem salah, Amerika dan Uni Soviet akan saling menghancurkan, Eropa lenyap, dan peradaban manusia bisa berakhir. Semua itu akan terjadi tanpa niat jahat, hanya karena sistem salah membaca awan. Dan saat itu, Petrov sendirian. Ia tidak bisa meminta pendapat atau mengadakan rapat. Atasan menunggu laporan. Jam terus berjalan. Di titik itu, kesendirian moral terasa lebih berat daripada ketakutan fisik. Ia memilih jalan yang berbeda. Ia memilih bertanggung jawab secara pribadi. Dengan suara tenang, ia mengangkat telepon dan melaporkan ke atasannya. Ini adalah kesalahan sistem, bukan serangan, bukan perang. Ia mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Beberapa menit berikutnya terasa seperti keabadian. Semua orang di ruang kendali menunggu dalam hening. Jika rudal benar-benar diluncurkan, mereka akan segera terlihat di radar darat. Namun menit berlalu, lalu menit berikutnya, dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada rudal, tidak ada ledakan. Akhirnya, kebenaran terungkap. Sistem satelit salah membaca pantulan cahaya matahari dari awan tinggi, mengiranya panas dari peluncuran rudal. Petrov benar, dan dunia tanpa pernah sadar selamat. Ironisnya, Petrov tidak dipuji. Ia tidak mendapatkan medali. Ia bahkan dimarahi. Mengapa? Karena ia melanggar prosedur, karena ia tidak menulis laporan sesuai standar. Sistem lebih menghargai kepatuhan daripada kebijaksanaan. Karier militernya tidak berkembang, namanya tidak masuk buku sejarah resmi selama bertahun-tahun. Ia pensiun dalam diam, sementara dunia terus berputar. Tidak pernah tahu betapa dekatnya mereka dengan kehancuran total. Baru puluhan tahun setelah kejadian itu, ketika arsip Perang Dingin mulai dibuka,
nama Stanislav Petrov akhirnya muncul ke permukaan. Dunia internasional terkejut. Ternyata bukan diplomasi atau perjanjian damai yang menyelamatkan dunia, melainkan satu manusia yang berani berpikir sendiri. Petrov sendiri ketika diwawancarai tidak pernah mengklaim dirinya pahlawan. Ia hanya berkata dengan sederhana, "Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya hanya kebetulan berada di tempat itu pada waktu itu." Kalimat yang justru membuat kisahnya semakin menggetarkan. Kisah Stanislav Petrov bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah peringatan sunyi. Hari ini kita hidup di dunia yang kembali dikelilingi sistem, algoritma, kecerdasan buatan, dan otomatisasi yang menjanjikan efisiensi. Namun pertanyaannya tetap sama. Siapa yang bertanggung jawab ketika sistem salah? Petrov mengajarkan bahwa keberanian terbesar kadang bukan tentang melawan musuh, tapi melawan arus. Bahkan ketika seluruh sistem berkata sebaliknya. Hari ini, kita masih hidup. Anak-anak masih lahir. Matahari masih terbit. Bukan karena dunia selalu aman, tetapi karena suatu malam di tahun 1983, seorang pria bernama Stanislav Petrov memilih akal sehat di atas kepatuhan buta. Dunia ini tidak diselamatkan oleh senjata, tetapi oleh satu manusia yang berani berkata, "Tunggu, ini tidak masuk akal." Terima kasih sudah menonton. Jika cerita ini menginspirasi Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.